Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka kita masuk kepada pelajaran aplikasi dari Kitab Tahdzibut Tahdzib dan Taqribut Tahdzib dalam menghukumi rawi. Sekarang kita masuk kepada rawi siapa yang akan kita baca? Ahmad bin Ibrahim bin Katsir Ibnu Zaid ad-Durafi. Baik. Qala Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib berbicara tentang rawi Ahmad bin Ibrahim ibnu Katsir ibnu Zaid ad-Duraqi An-Naqri Al-Baghdadi Abu Abdullah. Maka dia diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Mim Dal Ta Qaf. Apa maknanya? Mim yakni Muslim, Dal Abi Daud, Ta Tirmidzi, Qaf Ibnu Majah. Rawa an Hafiz ibn Ghiyath wa Jarir wa Hushaim wa Ismail wa Rib'i ibnai Ulayah wa Syababah wa Yazid ibni Harun wa Mubshir ibni Ismail wa Khalid ibni Makhlad wa ghairihim. Lihat di sini, dia meriwayatkan dari rawi Khalid ibnu Makhlad, Yazid ibnu Harun, berarti dia di tabaqah keberapa kira-kira? Tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Rawa anhu, maka dilihat dari siapa muridnya. Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Baqi Ibnu Makhlad wa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal wa Ya'qub ibn Syaibah wa ghairuhum. Maka lihat murid-muridnya adalah Imam Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, di bawah dari Imam Al-Bukhari. Maka ini dari segi tabaqah, di mana dia hidup, siapa gurunya, dan kapan dia mengajar ilmu hadis. Adapun dari segi al-jarh wa ta'dil, dan ini juga yang kita jadikan sebagai poin untuk menghukumi rawi, selain tadi mengetahui keadaan rawi itu di mana dan usianya di kelompok siapa, kelompok tabi'i, itba'ut tabi'i. Maka di sini rawi ini jelas karena dia dari muridnya Yazid ibnu Harun. Yazid ibnu Harun tabaqah yang ke-9. Maka bisa jadi dia hidup seumuran dengan Imam Al-Bukhari, sehingga dari muridnya adalah Muslim, Abu Daud, seperti Imam Al-Bukhari. Maka dari segi ilmi jarhi wa ta'dil, qala Abu Hatim saduq. Lihat, Abu Hatim mengatakan saduq. Dan di sini kita melihat dari pelajaran terdahulu, Abu Hatim mutasyaddid dan mengatakan saduq. Apakah kita ambil itu maksudnya? Wa qala Saleh Jazrah, kana Ahmadu aktsaruhuma haditsan wa a'lamahuma bil hadis. Wa kana Ya'qub yakni akhahu asnadahuma wa kana jami'an siqatain. Kana maulud Ahmad sanah mi'ah thamani wa sittin wa mata fi Sya'ban mi'atain sita wa arba'un. Maka ini khabar yang dapat dari Abu Hatim dalam keadaan mengatakan saduq. Dan berkata Saleh ibnu Jazrah disebutkan termasuk dari thiqah. Qultu, nah di sini di Tahdzibut Tahdzib jika ada yang mengatakan qultu berarti siapa? Siapa penulisnya? Kembali kepada Ibnu Hajar, qultu. Di sini dia ingin memberikan faidah. Kalau tadi dia mengambil dari kitab Tahdzibul Kamal, karya siapa? Al-Mazzi atau Al-Mizzi. Maka di sini baru ucapan qultu, ucapannya beliau.
Maka seperti diketahui barakallahu fikum, kitab Tahdzibut Tahdzib adalah ikhtisar dari Tahdzibul Kamal dan faidahnya ada tambahan. Kapan? Di saat dia mengatakan sekarang kultu. Ini di sini dia berihtimam dengan faidah yang tidak ada di Tahdzibil Kamal. Maka kultu sangat penting di sini. Disebutkan kultu fiha arrahahus siraj wa qala al-Ukaili thiqatun wa qala al-Khalili fil irsyad thiqatun mutkinun alaih wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Maka di sini disebutkan al-Ukaili mensikohkannya, dan al-Ukaili siapa? Termasuk dari zaman di bawah sedikit Imam Al-Bukhari, dan dia imam muhaddis di zamannya, mempunyai kitab Ad-Du'afa, kumpulan orang-orang yang dhaif. Maka termasuk ulama ahli jarhi wa ta'dil pada zamannya berkata thiqah kepada rawi Ahmad Ibnu Ibrahim bin Katsir di sini. Dan begitu pun berkata Al-Khalili di kitabnya Al-Irsyad thiqah, dan ditausik oleh Ibnu Hibban. Maka selesai dari Al-Jarh wa Ta'dil, kemudian penulis di sini ingin menyebutkan tentang nisbah An-Nukri. Di sini kembali kepada nisbah, maka dikatakan wa nukri bid-dham an-nun nu nisbah ila Bani Nakr atau Bani Nukr wa hum batnu min Abdul Qais wa Duraqi qala Ibnul Jarud fi masyayikhatihi huwa min ahli Duraq min a'mal al-ahwaz wa hiya ma'rufah wa ilaiha tunsibu al-Qalanis ad-Duraqiyah wa yuqalu bal huwa mansubun ila son'ati Qalanis la ila balad. Maka di sini diketahui bahwa ad-Duraqi dari mana diambil dan Nukri di mana diambil. Nukri dikembalikan kepada kabilah Abdul Qais, dan ad-Duraqi diambil dikarenakan dari pekerjaan Son'atul Qalanis. Wallahu a'lam. Wa qala al-Lalikai kana yalbas al-Qalanis at-tiwal. Maka dia menggunakan pakaian Qalanis yang panjang. Maka ini faidah dari segi nisbah, dari nasab dia. Maka nasab dia dari Bani Nukrah, jadi An-Nukri, dan Qalanis dari pekerjaannya. Maka sekarang kita telah mengetahui ucapan Al-Jarh wa Ta'dil. Sekarang bagaimana kita hukumi rawi ini? Disebutkan oleh para ulama tadi thiqah. Maka kita masuk kepada kitab At-Taqrib. Lihat di kitab At-Taqrib dari mulakhasnya Ibnu Hajar berkata di Taqrib, Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Katsir ibnu Zaid ad-Duraqi an-Nukri al-Baghdadi thiqatun hafid minal ashirah. Maka dia termasuk dari tabaqah yang ke-10. Karena dia meriwayatkan dari Yazid ibnu Harun, dan dia thiqatun hafid. Ini hukum dari Syekh. Setuju? Setuju apa tidak? Setuju. Maka dia rawi yang thiqah. Karena dithiqahkan oleh para ulama tadi kami sebutkan, terutama Al-Ukaili. Yang mana Al-Ukaili dalam keadaan mu'tadil, dan Al-Khalili mentausik. Adapun jika ditanya tadi, lalu Abu Hatim mengatakan saduq, itulah jawabannya. Abu Hatim minal mutasyaddidin. Maka di sini ucapan Al-Ukaili lebih diutamakan. Maka dia dalam keadaan rawi yang thiqah. Kemudian kita masuk kepada rawi yang berikutnya, atau jangan masuk kepada rawi yang berikutnya, kita masuk kepada rawi-rawi yang berhubungan dengan pelajaran kita.
Pelajaran kita tadi kita menyebutkan rawi-rawi banyak. Di antaranya siapa yang bisa jawab? Hendak ya Yusa. Zuhair ibnu Muhammad. Bagaimana keadaannya? Tadi kita lewati. Baru saja. Cepat. Tidak bisa. Didengar oleh bapaknya nih. Atau ibunya atau kakaknya. Tidak bisa. Hendak ya Hamam. Zuhair ibnu Muhammad. Tadi kita lewati. Tidak bisa. Hendak ya Qais. Kalian belajar apa barusan? Zuhair bin Muhammad yarwi anhu ahlul Iraq hadis mustaqimah wa yarwi anhu ahlus Syam hadis munakir. Taib, ahsantum. Lihat, yang belajar dan dia dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah, paham. Sebabnya sudah menikah juga. Fokus. Adapun yang lainnya la'abin, malah main-main dan sebagainya, terlambat. Maka Zuhair ibnu Muhammad, dia adalah At-Tamimi Abul Mundir Al-Khurasani Al-Marwazi Al-Khuraqi. Maka dia asalnya dari Khurasan. Perlu diketahui Al-Khurasan Iran di zaman dulu, di sebelah Irak, yang mana masih luas masuk kepada Rusia. Al-Marwazi, dan daerahnya dari Maru. Al-Maru menjadi Al-Marwazi. Min ahli qaryah min qura Maru. Ini yang kami sebutkan. Maka dia nisbahnya menjadi Al-Marwazi. Al-Khurasan adalah negeri yang besarnya. Dan Al-Marwazi daerahnya. Seperti dia hidup di Indonesia. Kemudian dari Magelang misalnya. Atau dari Bandung. Jadi Al-Bandunji. Dia di Indonesia tapi Al-Bandunji, seperti itu. Al-Khurasani, Al-Marwazi. Maka Al-Marwazi daerah kecilnya. Dan juga min ahli qaryah min qura Marwi yusamma Khuraq. Maka dinamakan Al-Khuraqi. Wa yuqal anahu min ahli Harah wa yuqal min ahli Naisabur. Maka dia juga dikatakan ahli Naisabur, tidak masalah karena Naisabur daerah juga di Khurasan. Al-Khurasan besar. Maka Naisaburi dari Khurasan, Al-Marwazi dari Khurasan, Al-Khurqi dari Khurasan. Maka tidak masalah. Qadama Syam wa sakana Al-Hijaz. Maka dia berhijrah dari negerinya ke Syam dan tinggal di Hijaz. Di mana Hijaz? Tadi sering kita ulang, sekarang di Saudiyah. Berarti Hijaz adalah seperti Makkah, Madinah, Taif dan yang lainnya. Selesai dari permasalahan nisbah. Maka biar kita terbiasa, inilah pertama yang diberikan oleh Tahdzibul Kamal. Diringkas oleh Al-Hafidh. Pertama Ain. Maknanya kutubus sittah. Apa makna ain kutubus sittah? Maka rawi ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Itu maknanya. Kemudian disebutkan tadi nisbah-nisbahnya. Al-Khurasani dari mana? Al-Marwazi maksudnya bagaimana? Al-Khurqi maksudnya bagaimana? Maka Al-Khurasani negeri yang besar, kemudian Al-Marwazi provinsinya, kemudian Al-Khurqi tempat dia lahirnya. Seperti itu gambarannya. Maka seperti kita misalnya Fulan ibnu Fulan Al-Indonesi, kemudian disebutkan Al-Jawi dari Pulau Jawa, bukan Sumatera, bukan Kalimantan. Kemudian Al-Khurqi atau Al-Khurqi, maksudnya tempat lahir dia di desa Al-Khurqi. Selesai dari permasalahan nisbah, sekarang kita masuk kepada murid dan guru. Dan ini sudah hasil ringkasan. Maka jika kalian merujuk kepada Tahdzibul Kamal, lebih panjang dari ini. Maka ini keutamaan dari Tahdzibut Tahdzib. Al-Hafidh Ibnu Hajar mensyaratkan dia akan memasukkan sebagian saja.
yang masyhur dari murid-murid dan guru-gurunya. Tidak semua disebutkan. Namun jika antum kembali kepada kitab Tahdzibul Kamal, akan melihat 50 mungkin dari gurunya disebutkan atau lebih. Maka di sini kita belajar melihat keadaan beliau sebelum masuk kepada takrib. Rawaan, nah siapa dari guru-gurunya? Zaid ibnu Aslam. Antum tahu Zaid ibnu Aslam, bapaknya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dia di mana? Tabi'i, termasuk dari tabi'i pertengahan. Maka rawi ini yang kita bahas sekarang, Zuhair ibnu Muhammad al-Khurasani, berarti dia bisa di tabaqah ke-7 dari itba'ut tabi'in atau tabi'i paling kecil, karena Zaid ibnu Aslam termasuk tabi'i pertengahan. Dan kita lihat murid-muridnya yang lain. Wa Syarik ibni Abi Namir wa Asim al-Ahwal. Siapa al-Asim al-Ahwal? Bukan Asim ibnu Abi Nujud, tetapi Asim yang lain, dan dia rawi yang thiqah. Asim al-Ahwal, Asim ibnu Sulaiman. Wa Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil wa Muhammad ibnu Munkadir. Maka Muhammad ibnu Munkadir juga tabi'i. Berarti dia bisa jadi itba'ut tabi'in atau tabi'i kecil. Wa Musa ibnu Uqbah wa Musa ibnu Wardan wa Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Yahya ibnu Sa'id al-Ansari imam di tabaqah yang kelima. Wa Hisham ibnu Urwah, juga Hisham ibnu Urwah imam. Wa Abi Ishaq as-Sabi'i, juga imam di kelompok tabi'i. Wa Humaid at-Tawil yang asbatin nas dari Anas. Wa Ja'far as-Sadiq wa Abi Hazim ibni Dinar wa Saleh ibnu Kaisan. Saleh ibnu Kaisan juga termasuk dari tabi'i. Wa Amr ibnu Sa'id wa ibnu Juraid wa Jamaah, dan ibnu Juraid juga dari tabi'i kecil. Wa anhu, lihat murid-muridnya, Abu Daud at-Tayalisi di tabaqah yang ke-8, dan juga Rauh ibnu Ubadah wa Abu Amir al-Aqdi wa Abdurrahman ibnu Mahdi di tabaqah yang ke-9, wal Walid ibnu Muslim tabaqah yang ke-9, wa Yahya ibnu Abi Katsir wa Abu Asim. Siapa Abu Asim yang diinginkan? Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, dan juga Abu Hudzaifah wa ghairihim. Selesai dari tingkatan tabaqat dan siapa guru dan muridnya. Dan sekarang kita masuk kepada unduru hada. Sekarang kita masuk kepada al-jarh wa ta'dil. Qala Hambal an Ahmad. Awas nih, Hambal an Ahmad. Siapa Hambal? Apa kakeknya? Ahmad bin Hambal, meriwayatkan dari Ahmad. Di sini disebutkan Hambal an Ahmad. Awas. Imam Ahmad mempunyai murid-murid yang meriwayatkan jarh wa ta'dil, terutama anaknya Saleh dan Abdullah, dan juga yang lainnya diantaranya Hambal. Jadi Hambal an Ahmad. Jangan bingung, Ahmad bin Hambal, kok Hambal meriwayatkan dari Ahmad? Maksudnya Hambal muridnya yang lain. An Ahmad thiqah. Maka Imam Ahmad mengatakan Zuhair itu thiqah. Wa qala Abu Bakar al-Marwazi an Ahmad la ba'sa bihi. Nah, ucapan Imam Ahmad ada dua. Pertama thiqah secara mutlak, kedua pas-pasan. Wa qala al-Jauzajani an Ahmad mustaqimul hadis. Nah, dari Imam Ahmad juga disebutkan mustaqimul hadis. Ini tausik yang tinggi. Wa qala al-Maimuni an Ahmad muqaribul hadis. Dari muridnya juga al-Maimuni meriwayatkan dari Ahmad muqaribul hadis. Hadisnya itu mendekati. Maksudnya mendekati kepada thiqah. Maknanya dia saduq, seperti itu. Wa qala al-Bukhari qala Ahmad kana Zuhair alladhi rawa anhu ahlu Syam Zuhairun akhar. Qala al-Bukhari marawa anhu ahlu Syam fa innahu manakir wa marawa anhu ahlul Basrah fa innahu sahih. Lihat ibarah dari Imam Al-Bukhari. Sama seperti tadi yang kita pelajari. Dilihat murid-muridnya. Jika muridnya dari kelompok Syamiyun ataupun dari Syam, didoifkan karena manakir. Apa makna manakir? Meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Jamak dari mungkar manakir. Hadisnya aneh, itu maknanya. Doif.
Idza rawa anhu ahlul Basrah fa innahu sahih. Kemudian jika meriwayatkan dari Basrah, murid-muridnya dari Irak, maka sahih. Ini ucapan Imam Ahmad, dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari pun meriwayatkan setelah itu. Wa qala al-Asram an Ahmad. Lihat riwayat yang berikutnya, al-Asram. Berarti Imam Ahmad berapa periwayatan? Banyak, karena dia mempunyai murid yang banyak. Maka di sini dari muridnya al-Asram, dari muridnya Al-Maimuni tadi, dan dari muridnya juga Hambal, dan dari muridnya Al-Jauzajani, dan dari muridnya Abu Bakar Al-Marwazi, dan yang lainnya banyak sekali. Maka di sini meriwayatkan Al-Atram dari Imam Ahmad, sama seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari, fi riwayati Syamiyin an Zuhair yarwuna anhu manakir. Murid-murid dari Zuhair yang datang dari Syam meriwayatkan hadis-hadis yang aneh. Amma riwayatu ashabina anhu famustaqimah. Awas, Imam Ahmad mengatakan, adapun periwayatan teman-teman kita dari dia, domir dia kembali kepada Zuhair ibnu Muhammad, maka hadisnya bagus. Berarti Imam Ahmad dari mana? Dari Yaman atau dari Hijaz? Imam Ahmad dari mana? Dari Irak. Disebutkan, adapun teman-teman kami, maknanya periwayatan orang-orang Irak, maka periwayatan dari Zuhair dalam keadaan mustaqimah. Dan ini ucapan Imam Ahmad. Dari tadi Imam Ahmad terus. Sekarang berkata yang lainnya, Abdurrahman ibnu Mahdi wa Abi Amir juga, wa amma ahadits Abi Hafs dalika at-Tinisi anhu fatilka bawatil maudu'ah au nahwu hada. Fa amma bawatil faqad qalahu Ibnu Abi Khaythamah an Ibni Ma'in salihun la ba'sa bihi. Wa qala Utsman ibn Yahya thiqah. Wa qala Muawiyah an Yahya dhaif. Maka di sini maksudnya pembicaraan secara umum bagaimana keadaan Zuhair ibnu Muhammad ini, thiqah ataupun saduq, tanpa ditakyid, tanpa digandengkan dengan periwayatan muridnya. Wa qala al-Ijliyu jaizul hadis wa dzakarahu Abu Zur'ah fi asami ad-du'afa wa qala Abu Hatim mahalluhu sidq wa fi hifdhihi su wa kana hadithuhu bisyam anqara min hadithihi bil Iraq li su'i hifdhihi. Maka ini juga Abu Hatim dalam keadaan mutasyaddid, di mana asalnya dia saduq dan hafalannya rusak di saat diriwayatkan oleh orang-orang Syam dari dia. Dan lebih parah periwayatan orang-orang Syam daripada periwayatan orang Irak dari dia. Adapun para ulama mengatakan jika meriwayatkan ahli Syam didhaifkan, jika meriwayatkan ahli Irak dari dia sahih. Maka ini ucapan Abu Hatim yang mutasyaddid. Fama hadatsa bihi min hifdhihi fa fihi aghalid wa ma hadatsa min kutubihi fa huwa shalih. Wa qala Utsman ad-Darimi wa Shalih ibnu Muhammad thiqatun saduq zada Utsman walahu aghalid katsirah. Wa qala Nasa'i dhaif wa qala fi maudhi' akhar laisa bil qawi. Maka Imam An-Nasa'i pun dari mutasyaddidnya mendhaifkan secara mutlak. Wa qala fi maudhi'in akhar laisa bihi ba's, dan kadang-kadang memujinya sedikit. Wa inda Amr ibni Abi Salamah yakni at-Tinisi anhu manakir. Wa qala Yaqub ibnu Syaibah saduq salihul hadits. Wa qala Abu Zur'ah al-Harrani kana ahadithuhu fawaid. Qala Ibnu Adi, dan Ibnu Adi di dalam kitabnya Ad-Du'afa, Al-Kamil Du'afa, wala alla ahlu Syam akhtau alaihi fa innahu idza hadatsa anhu ahlul Iraq fariwayatuhum anhu shibhul mustaqimah wa arju annahu la ba'sa bihi. Maka ini hukum dari Imam Ibnu Adi. Imam Ibnu Adi mu'tadil. Maka dia mengatakan sama seperti ucapan Imam Ahmad, jika diriwayatkan dari
ahli Syam manakir, maka riwayatnya dhaif. Namun jika meriwayatkan ahli Iraq, syibhu mustaqimah, maknanya periwayatannya sangat baik. Qultu, ucapan siapa qultu? Ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, di mana dia di sini akan memberikan faidah baik talkhis dan yang lainnya. Qultu wa qala Musa ibnu Harun arju annahu saduq. Ini dia. Faidah qultu di sini dia akan memasukkan rawi, memasukkan ulama yang lain seperti ucapan Musa ibnu Harun bahwa dia adalah saduq. Wa qala al-Hakim Abu Ahmad fi hadithihi ba'du manakir. Ba'dul manakir wa fi tarikh Naisabur bi isnad an Isa ibn Yunus hadatsana Zuhair ibn Muhammad wa kana thiqah. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Wa qala yukhti wa yukhalif. Wa qala as-Sajid saduq munkarul hadits wa qala al-Ijli la ba'sa bihi. Wa hadhihi al-ahadits allati yarwiha ahlu Syam anhu laisat tujibuni. Wa dzakarahu al-Bukhari fi faslin man mata minal khamsin wa mata ila as-sittin. Maka dari faedah ucapan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengumpulkan ucapan jarh wa ta'dil dari para ulama seperti Musa ibnu Harun mengatakan saduq, Al-Hakim sama mengatakan bahwa periwayatannya dari Syamiyin manakir, namun dia adalah rawi yang thiqah, dan seterusnya. Maka ini ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, Qultu, dan juga dari Imam Al-Mizzi, dari para ulama. Maka bagaimana kesimpulannya? Ayo kita simpulkan bagaimana? Maka kita simpulkan pertama Zuhair ibnu Muhammad, atau kita langsung baca takrib biar cepat waktu. Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi Abul Mundir Al-Khurasani sakana Syam summa Al-Hijaz, berarti dia dulu tinggal di Syam, kemudian setelah itu tinggal di Hijaz, di Saudi sekarang. Maka kelompok Asyamin yang meriwayatkan dari dia dhaif. Riwayatu ahli Syam anhu ghairu mustaqimah fadu'ifa bisababiha. Maka periwayatan orang-orang Syam dhaif. Dia didhaifkan karena itu. Berarti dhaif apa? Nisbi, bukan dhaif asalnya. Dia didhaifkan karena orang-orang Syam yang hafalannya buruk dari dia, sehingga dia didhaifkan. Qala Al-Bukhari an Ahmad, seperti tadi kita pelajari, berkata Imam Al-Bukhari dari Ahmad, kana Zuhair alladhi yarwi anhu asyamiyun akhar. Wa qala Abu Hatim haddatsa bisyam min hifdihi faqatsura ghalatuhu minas sabi'ah. Kan dia di Tabaqah ke-7, di Tabaqah Itba'ut Tabi'in, diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Maka di sini bisa kita simpulkan Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi Al-Khurasani, apa hukum asalnya? Rawi yang thiqah. Namun dilihat, jika meriwayatkan dari murid-muridnya, orang Syam didhaifkan hadisnya. Jika orang Irak disahihkan hadisnya. Maka ini dia hasil natijah dari penghukuman rawi dari kitab At-Taqrib dan At-Tahdhib. Lalu kita ingin contoh nih dari segi aplikasi. Contohnya apa? Kita hukumi hadis. Taib. Kita coba masuk ke hadis. Dan hadisnya dari kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Awas, sanad dari Abi Daud. Hadis yang ma'ruf. Saya sebutkan hadisnya dulu. Sering kita beristidlal dengan hadis ini. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sering kita pakai di ceramah saya di selektif mencari teman yang baik, bukan teman yang buruk. Karena teman yang buruk akan menyibukkan kalian di dunia dan mengajak kalian kepada jalan yang tidak benar. Ar-rajul ala dini khalilih, bahwa seseorang itu dihukumi agamanya dari agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka oleh sebab itu lihat, ahadukum man yukhalil,
Lihat teman-teman dekat kalian. Kalian berteman dengan siapa? Sering kita misalkan bagaimana Abdul Razak dulu terjatuh kepada Syiah sedikit, dan juga Al-Harawi, Abu Dar mempunyai pemikiran Al-Asy'ariyah dan menyebarkan pemikiran Asy'ariyah di Maghrib karena dia duduk dengan orang-orang Al-Asy'ariyah. Dan begitu pun Al-Baihaqi imam mempunyai pemikiran sedikit karena salah duduk dengan orang-orang As-Sufiyah, maka selektif mencari teman perkara yang sangat muhim. Dan di sini hadis ini lihat bagaimana wajah pendalilan. Maka disebutkan di dalam sanad hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, haddatsana Ibnu Bashar, akhbarana Abu Amir wa Abu Daud, qala haddatsana Zuhair ibnu Muhammad, hada huwa syahid Al-Khurasani, haddatsani Musa ibnu Wardan an Abi Hurairah. Lihat sanadnya di sini. Zuhair ibnu Muhammad ini poin pendalilan kita. Haddatsani Musa ibnu Wardan an Abi Hurairah. Kita ingin memeriksa hadis ini sahih ataupun dhaif, lihat siapa muridnya atau gurunya. Muridnya. Tadi pembahasan kita muridnya. Zuhair ibnu Muhammad Al-Khurasani, dilihat muridnya. Jika muridnya dari Syam, dhaif. Jika muridnya dari Irak, bagus. Hadisnya diterima. Lihat di sini. Maka siapa muridnya di sini? Abu Daud. Siapa? At-Tayalisi. At-Tayalisi dari Irak. Maksudnya dari negeri Irak, bukan Syam. Dan juga Abu Amir. Dari mana Abu Amir? Dari Irak. Maka dari dua periwayatan yang meriwayatkan di sini, akhbarona Abu Amir wa Abu Daud. Keduanya mengatakan haddatsana Zuhair ibnu Muhammad. Maka siapa muridnya? Abu Daud atau Yalisi dari Irak. Abu Amir dari Irak. Maka di sini hadisnya menjadi sahih. Maka oleh sebab itu dihukumi hadis ini oleh Syekh kami Muqbil, Zuhair ibnu Muhammad dari periwayatan Abu Daud dan Abu Amir dari Zuhair ibnu Muhammad dari Musa ibnu Wardan dari Abi Hurairah, hada haditsun hasan, bahwa hadis ini hadis yang hasan. Kenapa Syekh tidak mendhaifkan? Dijawab di sini, wa Zuhair ibnu Muhammad yudha'af idza rawa anhu asy-Syamiyun. Maka Zuhair ibnu Muhammad didhaifkan hadisnya jika dia diambil dari murid-muridnya asy-Syamiyun. Wa laisa Abu Daud wa Abu Amir bisyamiyin. Dan lihat di sanad kata Syekh, Abu Daud atau Yalisi dan Abu Amir bukan dari Syam. Maka hadis ini bisa diambil. Faham sekarang bagaimana tatbik, bagaimana application dari ilmu rijal. Maka ini adalah ilmu yang agung. Kalian sudah mulai masuk bagaimana menghukumi sanad, bagaimana menghukumi rawi. Maka bersyukurlah kalian mempelajari ilmu hadis seperti ini. Karena ilmu hadis ini ilmu yang sangat agung. Bisa menghukumi rawi, bisa menghukumi hadis, dan pengetahuan bisa mentahqiq hadis sangat dibutuhkan di berbagai zaman untuk berbagai ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, semuanya butuh kepada sanad. Maka ini contoh dari periwayatan Zuhair ibnu Muhammad yang mana dia adalah meriwayatkan dari muridnya dan muridnya meriwayatkan dari dia dan muridnya dari Iraqiyin, sehingga riwayatnya kuat. Mau contoh yang lain? Contoh yang lain masih permasalahan Zuhair, yang mana di sini periwayatan Zuhair dhaif. Kalau tadi sahih, hasanul hadis maknanya sahih sama dari segi pengamalan diamalkan. Meskipun turun hasan dari sahih,
Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim sanadnya. Langsung kita masuk kepada sanad. Haddatsana Al-Walidu ibnu Muslim. Tentu sanadnya dipotong. Imam Al-Hakim tidak mendengar dari Al-Walid ibnu Muslim, namun agar sanadnya cepat kita baca. Waktu mau salat. Haddatsana Al-Walid ibnu Muslim. Haddatsana Zuhair ibnu Muhammad an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah. Lihat sanadnya, Al-Walid ibnu Muslim dari Zuhair ibnu Muhammad, dari Muhammad ibn al-Munkadir, dari Jabir ibn Abdullah. Sudah dihafal. Zuhair ibnu Muhammad dari Muhammad ibn al-Munkadir, dari Jabir. Siapa muridnya? Al-Walid ibnu Muslim. Ini yang jadi masalah nanti. Berkata Jabir ibn Abdullah, di saat Nabi membaca ayat Al-Quran dari surat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fi ayyi surah? Surat apa? Ar-Rahman. Kata Nabi, di saat membaca surat Ar-Rahman, para sahabat diam. Tidak ada yang komentar. Maka Nabi mengatakan, mali arakum sukutan lil jin kanu ahsan minkum raddan. Ma qara'tu alaihim min marrah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu wala bi syai'in min nikmatik rabbana nukadzibu falakal hamd. Maka di sini disebutkan, kenapa kalian para sahabat diam waktu aku memberikan, mengajarkan kepada jin, maka jin juga mendengar dari Al-Quran. Di saat kami membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu berkata para jin mengomentari wala bi syai'in min nikmatik rabbana nukadzibu falakal hamd. Kata para jin, maka dari semua kenikmatan yang engkau berikan kepada kami wahai Rabb, tidak kami ingkari. Hadis ini mahaluh. Berkata Imam Al-Hakim sahih ala syarti sahihain, katanya sahih. Maka ini menunjukkan bahwa Imam Al-Hakim mempunyai kewahaman. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Maka Imam Al-Hafidh Ad-Dahabi, bukan Ibnu Hajar, Ad-Dahabi di kitabnya Al-Mizan menyebutkan di tarjimah Zuhair ibnu Muhammad tadi Al-Khurasani, min manakirihi. Hadis ini dari manakirnya, dari kesendiriannya, dari kedhaifannya, dari keanehannya. Maka oleh sebab itu hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena Al-Walid ibnu Muslim dia bukan dari Irak. Maka Al-Walid ibnu Muslim, rawi yang mudallis ini, dia bukan dari Irak, dan bahkan dia Asyami, dari Syam. Maka dari sini didhaifkan oleh para ulama. Maka dari mana Al-Walid ibnu Muslim? Ad-Dimashqi. Maka dia adalah dari Dimashq. Sekarang saya mau tanya, Dimashq di mana? Dimashq di Syam, di negeri Suriah sekarang. Maka hadis ini dhaif. Kenapa? Lianna Al-Walida ibnu Muslim min ad-Dimashq wa huwa min ahli Syam. Maka dia dari periwayatan muridnya dari Syam. Maka hadis ini dhaif, sehingga tidak beristidlal dengan hadis yang kami baca tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Para jin mengomentari, para manusia diam. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian diam? Para jin mereka mentaklik, memberikan komentar. Maka hadisnya dhaif.